Walaupun tidak ada penyelenggaraan pemilu, tahapan pemilu, kita itu tetap melakukan suatu kerja-kerja. Bahwa divisi data itu tuh merupakan otak dari penyelenggaraan pemilu. Nah, sebenarnya perannya itu seberapa besar sih Pak divisi? Kita mengelola data, berapa data itu, terus berapa TPS yang kita nanti buat, kita buat TPS-nya itu, terus berapa jumlah logistik si pertama surat suara, ini sangat penentu. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Jembrana Ngopi, ngobrol seputar pemilu. Di episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan sebelum itu, saya sebagai moderator Dewi Irawati akan mengingatkan teman-teman jangan lupa di follow, subscribe, dan like channel YouTube kita dan follow semua sosial media kita agar teman-teman di rumah bisa tahu info-info menarik lainnya dan info terbaru dari KPU Jembrana. Oke, buat teman-teman, kita kali ini podcastnya itu berjudul pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bukan sekedar input data, yakni PDPB. Nah, pembahasan kali ini kita juga sudah kedatangan tamu sangat spesial nih teman-teman, karena beliau sudah sangat berpengalaman di bidang kepemiluan dari lama sekali. Beliau merupakan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Kita sapa dulu narasumber kita kali ini. Halo Bapak. Halo Mbak Dewi, apa kabar Mbak Dewi? Alhamdulillah baik. Bapak bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa baik Mbak Dewi. Mungkin bisa diperkenalkan diri dulu Bapak ke penonton biar teman-teman tahu nih siapa sih sebenarnya Bapak ini gitu kan. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Mbak Dewi. Halo sahabat pemilih, perkenalkan nama saya Ibu Indra Bayu. Saya Ketua Divisi Rendatin Perencanaan Data dan Informasi. Saya berasal dari Banjar Tengah. Sudah berkeluarga, istri 1, anak baru 2. Oke. Itu Mbak Dewi. Kalau istri nggak ada nambah Pak? Cukup ya Pak ya. Jadi Bapak merupakan putra asli dari Jembrana, dari negara ya Pak ya. Iya. Oke, saya dengar Bapak ini merupakan komisioner baru karena beliau adalah PAW ya teman-teman, penggantian antar waktu. Nah, mungkin bisa diceritakan Bapak kenapa kok bisa sampai menjadi komisioner seperti sekarang? Mungkin pengalaman kepemiluannya dulu bisa diceritakan Bapak, silakan. Ya, Mbak Dewi, jadi pengalaman kepemiluan saya mulai dari 2009. Jadi 2009 itu sebagai anggota KPPS. Pada waktu itu Jadi dari 2009 sudah berkecimpung di dunia kepemiluan, Pak? Iya, benar. Itu saya baru umur 9 tahun, Pak. Luar biasa sekali, Pak. Silakan. Ya, dari 2009 itu saya mengenal namanya dunia pemilu, jadi dunia penyelenggara pemilu. Ini kok asik sekali kayaknya di sini asik gitu sekali, ya. Jadi terus di 2010 saya mencoba keberuntungan, saya mencoba mendaftar di PPK, menjadi PPK Kecamatan Negara, Astenggara keterima Mbak. Jadi saya menjadi anggota PPK dari 2010 itu pada waktu pemilihan bupati, pilkada Jembrana 2010, terus 2013 saya menjadi anggota PPK juga pada waktu Pilgub Bali 2013, terus 2014 Pilpres pada itu saya masih menjadi anggota PPK. Di 2015 saya mencoba keberuntungan, saya coba larilah ke sebelah kan gitu ya, ke Panwas, ke bawah gitu, coba ke Panwas, masih Panwas gitu. Mencari pengalaman baru ya Pak ya? Gitu lah Mbak, saya coba lari, bukannya lari gitu, saya mencoba kan di sini gimana sih kan, namanya penyelenggaraan pemilu kan, baik di teknis maupun pengawasan, pengen saya tahu begitu kayak gimana. Saya mencoba mendaftar di 2015, Astenggara keterima lagi. Langsung gitu. keterima. Iya, luar biasa. Di 2015 sampai 2015 itu pada Pilkada 2015, terus 2018 itu Pilgub 2018, lanjut ke 2020 Pilkada 2020, pada waktu itu COVID lagi. Lagi COVID ya Pak ya? Iya, itu lagi gimana COVID, Pak penyelenggaraan pemilunya? Bapak bisa berjalan dengan lancar apa bagaimana? Nah, Astenggara Mbak, jadi kita ya dengan keberanian kan begitu ya, dengan keberanian pada waktu itu COVID yang gimana kita mengawasi pelaksanaan kampanye, dengan kita ada namanya pengawasan podcast kesehatannya kan gitu ya Mbak. Itu di 2020. Di 2024 kemarin Pilpres masih saya jadi ketua Panwas.
di Pilkada 2024 terakhir itu saya jadi panwas. Nah, terus karena saya ikut, kenapa saya bisa ke sini sekarang itu karena saya ikut kemarin di 2023 ada pendaftaran ke KPU, saya mencoba ikut saya. Nah, ya waiting list begitu. Baik, jadi luar biasa sekali. Berarti Bapak di sini tuh memulai di dunia kepemiluan, kita bisa bilang begitu, dari bawah sekali ya Pak ya. Dari KPPS Bapak berarti sudah tahu bagaimana cara kerjanya, kemudian naik lagi menjadi PPK, dan itu masih dalam ranah kepemiluan, masih menjadi panwas begitu. Jadi mungkin nanti kita bisa sharing sedikit terkait pengalaman Bapak dengan materi kita kali ini ya Pak ya. Iya, Mbak. Oke Pak, langsung saja buat teman-teman, dari pengalaman beliau kita bisa tahu bahwasanya pengalaman yang luar biasa, dan kita akan membahas sedikit terkait tentang data dan informasi yang ada di KPU Jembrana. Namun sebelum itu Pak, sebenarnya di sini di luar sana itu banyak sekali rumor yang beredar bahwasanya di KPU itu tuh terutama di divisi datanya itu ketika ramai itu hanya ketika pemilu saja. Jadi ketika sudah tidak pemilu itu tidak ngapa-ngapain. Apa benar sih Pak kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Jadi sebenarnya tugas dan fungsi pokoknya divisi data ini apa aja sih ya kan? Iya, Mbak Dewi, itu kan satu hal yang wajar, namanya juga penilaian kan begitu. Orang yang menilai kan justru dari luar kan begitu. Yang pada intinya kita di KPU, terutama kita di KPU ya. Kita di KPU walaupun tidak ada penyelenggaraan pemilu, tahapan pemilu, kita itu tetap melakukan suatu kerja-kerja. Yang pertama terutamanya di saya di divisi Rendatin, jadi kita itu satu mengolah data. Mengolah data, apalagi di sekarang ini kita ada program nasional, Mbak. Jadi program nasional itu adalah pemutaran data berkelanjutan, PDPB itu yang disebut sekarang adalah PDPB. Terus kita itu ada mengelola IT, artinya dengan SIDALIH, kita sistem informasi data pemilih itu kita kita pelihara betul, biar tidak diretas sama yang tidak menginginkan kita. Iya benar gitu Mbak Dewi. Gitu. Ketiga, kita menyusun perencanaan program apa yang harus kita laksanakan, kan begitu Mbak. Yang keempat juga kita melaksanakan ya pleno, itu kan wajib. Pleno dulu. Di rapat plenokan ya Pak ya. Itu Mbak. Itu. Jadi sebenarnya peran divisi data ini sangat penting ya Pak ya, dan dia terus berjalan meskipun pemilu itu sudah selesai, betul ya Pak ya? Iya, benar Mbak. Berarti bisa diibaratkan bahwa divisi data itu tuh merupakan otak dari penyelenggaraan pemilu. Nah, sebenarnya perannya itu seberapa besar sih Pak divisi data ini? Karena kita melihat bahwasanya data ini bermainnya atau bekerjanya gitu, itu di balik layar gitu. Silakan itu jawab Pak. Ibarat otak, kalau dibirat otak ya kita itu divisi yang mengelola data menjadi instrumen sebuah kebijakan penilaian yang sangat krusial, Mbak. Pertama, penentu logistik. Kalau kita tidak pas datanya, kita nggak tahu berapa kita akan logistik itu kita akan cetak. Contohnya begini, Mbak. Mbak udah nikah belum? Belum, Pak. Belum ya. Iya. Ibarat kita Mbak itu mau menikah, paling tidak itu ada sebuah perencanaan. Berapa Mbak mau mengundang. Nah, biar pas dia kan gitu, dengan perencanaan, dengan anggaran yang tepat. Jadi kita di data itu begitu, kita mengelola data, berapa data itu, terus berapa TPS yang kita nanti kita buat TPS-nya itu, terus berapa jumlah logistik pertama surat suara, ini sangat penentu. Orang jadi dia menjadi dasar untuk pemilu itu sendiri sebenarnya Pak ya. Benar itu Mbak Dewi, ya itu. Jadi kita itu benar-benar kita harus data itu gimana harus valid, harus pas begitu Mbak, data itu untuk nanti pembuatan TPS begitu. Betul. Itu Mbak. Kalau misalnya kita berbicara dengan data, tadi Bapak sempat menyinggung PDPB. Sebenarnya PDPB itu apa sih Pak? Dan prosesnya itu bagaimana begitu? Mengingat kita kan sekarang katanya tahapannya. Mengingat kita ini sekarang sedang lagi program nasional, sedang menjalankan PDPB itu sendiri. Bisa dijelaskan sedikit Pak? Jadi PDPB itu adalah salah satu program unggulan nasional dari KPU RI. Kita di kabupaten kan datanya turun dari namanya dari Bu RI turun ke provinsi, kabupaten. Jadi di kabupaten itu kita melaksanakan pemutaran data berkelanjutan. Iya, jadi dengan
apa yang tadi Mbak tanyakan itu yang prosesnya ya. Iya. Nah, prosesnya itu kita mengumpulkan dan menerima data-data berbagi dari beberapa sumber begitu, Mbak. Pertama sumbernya itu yang, dan kedua kita memverifikasi data itu. Setelah kita terima, kita verifikasi bener nggak datanya ini. Oh begitu. Begitu. Iya. Jadi agar akurat ya Pak ya. Bener Pak Dewi. Begitu. Sebelum kita turun, artinya memverifikasi, kita plenokan dulu. Ini data yang kita terima, berapa yang mau kita turunkan. Kita kumpul dulu, kita berlima di situ. Jadi masing-masing komisioner kita plenokan. Gitu kiranya Mbak Dewi. Gitu. Baiklah Pak. Mungkin di sini tadi Bapak sempat menyinggung terkait sumbernya tuh dari berbagai macam gitu ya Pak ya. Bisa dijelaskan sedikit Pak, sumber dari data PDPB itu sebenarnya dari mana aja? Kenapa bisa kita yang mengelola begitu? Pertama kita kan hanya server nih. Jadi sumber data itu pertama dari Dirjen kan gitu ya. Kita itu pengguna kan begitu, kita dari Dirjen Diknas Dukcapil, kedua kita dari pensiunan TNI Polri, kedua dari BPS, BPJS, itu sumber-sumber data yang dikelola oleh yang KPU. dikelola begitu, yang dikelola oleh KPU Mbak, gitu. Berdasarkan sumber itulah kita nanti kita kumpulkan berapa pemilih-pemilih yang harus kita cetas nanti. Betul. Nah, kemudian ketika sumber itu sudah terkumpul, bagaimana cara divisi data sendiri mengolahnya, Pak? Pertama kita mengolah dengan melalui sistem Sidalih, Mbak. Jadi sistem kita itu yang digunakan untuk mengolah itu berarti Sidalih itu ya, Pak ya? Sidalih itu kita ini pertama mengkoordinasikan data PDPB sebelumnya di tahun 2025. Kebetulan kita ini udah setelah pemilu ya, setelah pemilu 2024 ini tahun kedua loh Mbak. Udah tahun kedua dalam mengolah PDPB ya Pak ya? Begitu. Jadi kita di 2025 nanti kita sandingkan data yang baru sekarang ini, kita sandingkan dengan data yang 2025 itu, terutama dengan Sidalih juga. Kemudian melakukan penyandingan data baik yang pemilih aktif dan yang pemilih yang tidak. Betul. Artinya pemilih yang TMS atau yang pemilih baru kita sandingkan. Jika ditemukan perbedaan data, nah di situ kita akan melakukan coktas. Tapi coktas itu apa Pak kalau boleh tahu? Biar teman-teman nanti biar nggak bertanya-tanya nih di rumah. Bapak ngomong coktas ini apa gitu? Coktas itu adalah pencocokan terbatas karena kita belum nggak pemilu ya. Kita hanya PDPB yang disarankan oleh dari KPRI, kita wajib melakukan coktas. Jadi memverifikasi data-data yang sekiranya gitu Mbak, sekiranya ada sebuah perbedaan di data Sidalih kita begitu. Ya makanya kita melakukan coktas itu Mbak, pencocokan yang terbatas. Iya baik. Ini kan ketika saya ini sebagai masyarakat awam begitu Pak, kita pastinya tidak tahu sebenarnya Bapak sendiri di KPU dan divisi data ini mengolah data seperti data PDPB dan data ketika menjelang pemilu itu apakah ada perbedaannya tersendiri Pak? Jadi yang membedakan dari yang dilakukan sekarang dan nanti ketika tahapan pemilu mungkin diceritakan sedikit Pak? Ya, perbedaan itu sudah pasti ada karena data itu sangatlah dinamis kan begitu Mbak ya. Jadi data pemilu itu yang disebut DPT ya, ada proses dia pemilu itu. Kalau tahapan pemilu itu kita berproses dari data DP4 kita proses menjadi DPS HP hasil perbaikan, baru menjadi DPT kan gitu yang bersifat statis itu, dan menjadi ketetapan hukum untuk kita melaksanakan nanti pada waktu hari pemungutan suara kan begitu. Beda dengan data PDPB. Jadi PDPB itu bersifat dinamis Mbak. Karena setiap harinya data kependudukan itu kan berubah-ubah. Ada yang datang, ada yang keluar kan begitu Mbak. Nah, jadi kita di Rendatin itu gimana data itu berbicara. Jadi tidak sekedar hanya kita mengolah data, jumlah pemilih perempuannya sekian, laki-lakinya sekian, tidak. Jadi kita itu gimana data itu berbicara. Jadi masyarakat ketika melihat data, jadi mereka sudah tahu berapa data pemilih baru, berapa pemilih yang keluar, kan begitu. Itu Mbak Dewi. Jadi kalau misalnya kita lihat perbedaannya itu sangat signifikan ya Pak ya. Dari
ketika tahapan pemilu pengolahannya, kemudian PDPB itu sendiri. Nah, kalau kita lihat PDPB itu kan dilakukan setelah pemilu sampai mendekati. Itu kenapa sih Pak dilakukan terus-menerus dalam artian berkepanjangan seperti itu? Kenapa tidak hanya setahun itu saja atau mungkin dalam sebulan itu saja begitu? Ya, disinilah kita berterima kasih kepada KPU RI yang adanya ada program nasional ini yang tadi sempat Mbak tanyakan di awal. Ya. Jadi gimana kita itu biar nggak dilihat kita nggak ada pekerjaan. Oke. Kan begitu Mbak ya. Ya. Pertama administrasi kependudukan itu kan terus ini Mbak berputar kan begitu ya. Jadi terus kita melakukan diupdate terus ya Pak ya berarti. Gitu, Mbak. Baik, keren. Itu. Oke, kemudian di sini bagaimana jika masyarakat yang ingin mengubah data itu sendiri Pak? Misalnya ternyata ada yang dari warga sipil kemudian menjadi dia TNI Polri, atau yang TNI Polri ini kemudian dia sudah pensiun. Bagaimana cara memindahnya itu Pak? Apakah bisa dilakukan oleh masyarakat sendiri atau harus KPU yang turun tangan? Pertama, artinya perubahan data itu peran serta masyarakat juga Mbak. Yang mau aktif kan begitu ya. Jadi banyak sih karena kesibukannya mereka kan begitu. Jadi pada waktu dia menjadi perubahan alih status kan begitu Mbak ya. Ada yang dari pemilih aktif menjadi TNI, itu yang harus kita hapus. Nah, jadi kita itu sudah kerjasama dengan TNI dan Polri itu ketika memang pemilihnya itu menjadi pemilih Polri atau TNI aktif, nanti kita akan hapus itu, kita hilangkan dari data pemilih karena TNI dan Polri itu tidak bisa menggunakan hak suara pada nanti di pemilu itu Mbak. Terus ya itu yang tadi TNI Polri ya, pertanyaannya ya itu yang harus kita hapus. Nanti kita pastikan pemilih itu dengan kita coktas, kita setelah data itu dikirim dari KPU RI kan begitu. Dan ada data-data yang ini loh, data yang pemilihnya sudah berubah status dari dia pemilih aktif menjadi pemilih yang tidak aktif. Kita pastikan kita turun ke bawah. Kita telepon saudara kita Bawaslu, kita ajak turun bersama-sama, dia memastikan kerja-kerja kita gitu Mbak. Jadi pastikan ini memang benar dia dinyatakan dengan dia surat tugas ya, surat tugas itu yang menjadi ini, itu kita pastikan dengan data itu kita lampirkan Mbak gitu. Kedua, pemilih TMS kan gitu ya, pemilih yang harus kita hilangkan kan begitu. Pemilih TMS itu kita turun juga ke bawah, ke lapangan kita turun, pastikan dia bahwa pemilih itu memang sudah meninggal. Ketika sudah meninggal dan mempunyai akte baru kita berani mencoret. Kalau tidak punya akte kita nggak akan berani Mbak mencoretnya. Betul. Itu karena berdasarkan akte kan begitu. Berarti hal itu juga sama dilakukan ketika ada pemilih yang dia itu ternyata belum berusia 17 tahun kemudian menjadi 17 tahun, itu juga diolah oleh KPU ya Pak ya datanya. Benar Mbak. Jadi itu termasuk. Oke. Kalau tadi Bapak berbicara bahwasanya sumbernya itu dari Kemendagri dan berbagai macam itu, bisa disebutkan Bapak sekarang nominal yang diturunkan data tersebut ada berapa kira-kira Pak? Jumlah Mbak ya? Iya, jumlah sekarang itu di PDPB 2026 ini di semester 1, kalau di semester 1 di KPU RI sama provinsi semester ya. Kalau kita di triwulan. Di triwulan. Triwulan pertama itu kita mendapatkan data 9.157 itu Mbak. Itu yang kita olah nantinya data itu. Yang akan diturunkan dan diolah itu Mbak gitu. Kemudian di sini apa kategori pemilih baru dan kategori pemilih TMS itu tadi Pak? Mungkin bisa dijelaskan sedikit, pemilih baru itu apa saja dan syarat-syaratnya mungkin. Pemilih baru itu ada potensial baru dia Mbak. Potensial baru, jadi yang usianya 16 tahun ataukah yang baru perekaman dia Mbak. Jadi baru perekaman dia masuk ke potensial baru. Jadi usia 16 itu tidak hanya usia 16 saja. Pemilih baru itu potensial baru dia kan. Jadi potensial itu apa sebenarnya Pak? Yang berpotensi dia menjadi pemilih baru. Pemilih baru jadinya. gitu. Jadi tidak karena hanya kita kan berpikir mindset kita pemilih baru itu usianya pasti 16 tahun. Betul. Gitu ya, yang nantinya akan menggunakan. Ini setelah
setelah saya di sini kita tahu, dulu saya berpikir potensial pemilih baru, udah usianya 17 tahun, ternyata ada pemilih yang baru rekaman gitu, ada yang baru rekaman, dia masuk contohnya di semester 2 2025 itu dia kan menjadi pemilih potensial baru di semester 1 2026 Mbak gitu. Baik. Mungkin syarat-syaratnya Pak apa saja kalau misalnya jadi potensial baru itu tadi? Ya, syarat-syarat selain 17 tahun itu tadi ya Pak ya? Selain 17 tahun, pensiunan juga menjadi pemilih baru. Mereka juga jadi pemilih baru. Jadi ternyata pemilih baru itu tidak hanya yang muda-muda begitu, ternyata yang sudah pensiun itu menjadi pemilih baru juga. Iya benar Mbak, gitu kan dia usianya, dia pemilih baru walaupun dia berusia pensiunan polisi, sekarang kan umur 58 kan, 58 dia menjadi pemilih baru. Baru dia menggunakan hak pilihnya gitu Mbak. Dan warga negara yang tidak dicabut hak pilihnya. Oke. Mbak. Gitu. Kemudian di sini untuk kategori pemilih tidak memenuhi syarat Bapak, mungkin bisa dijelaskan sekalian. Pemilih yang tidak memenuhi syarat itu ada 3 kategori ya. Pertama tidak meninggal dunia, yang kedua itu adalah pindah keluar, yang ketiga adalah data TMS itu Mbak. Baik. Mungkin kalau misalnya kita bercerita sedikit ketika ubah data, itu apa saja yang perlu diperbaiki Bapak? Ubah data itu datanya yang dirubah kan begitu Mbak. Datanya yang dirubah, ubah nama, ubah status kan begitu, ubah tanggal lahir gitu. Jadi itu bisa salah, itu data dari Kemendagri dan data yang lain-lain itu bisa salah, kemudian KPU sendiri itu merubah data-data tersebut ya Pak ya? Iya Mbak, kalau kita dikatakan ya bisa salah itu kan begini ya, setelah kita turun ke lapangan kan begitu. Jadi ada kan begini, khususnya di Bali nih ya, yang namanya tadinya nggak pakai I, dia pakai I. Contoh nama saya nih. Iya betul. Contoh I Putri Indrabayu. Ada yang pakai Putri Indrabayu. Selain itu yang kita rubah, kita perbarui. Jadi data kita sandingkan itu, data sidalih kita itu yang umpamanya data sidalih kita pakai I. Ternyata data yang baru itu dari Kemendagri dia tidak pakai I. Ya itu yang kita harus ubah. Gitu Mbak. Betul. Baik, terima kasih Pak. Ini pertanyaan selanjutnya. Kini kan ada banyak masyarakat yang meragukan keakuratan data pemilih itu sendiri Pak. Dari sudut pandang divisi data atau dari sudut pandang Bapak sendiri sebagai ketua divisi data, itu apa tantangan terbesar dalam menjaga data pemilih agar tetap akurat ketika nantinya diturunkan begitu Pak? Tantangan terbesar adalah apatisme publik ya. Banyak warga melapor ke kita bahwa dia tidak masuk dalam DPT. Sebenarnya gini, itu peran serta masyarakat tahu akan sadar dulu. Ini mau ada pemilu, kita sudah masuk dalam DPT. Terkadang masyarakat acuh dia terhadap itu Mbak. Setelah last minute di hari H atau H-1 baru dia buru-buru dia bahwa dia nggak masuk ini DPT. Saya masuk nggak dalam DPT, tapi nggak usah khawatir. Ketika tidak masuk dalam DPT tetapi mempunyai EKTP, artinya syaratnya it sebagai pemilih pertama kan 17 tahun nih Mbak. 17 tahun yang sudah mempunyai KTP kan, KTPL kan begitu ya. Itu yang kalau tidak masuk dalam PT, sudah mempunyai EKTP, dia bisa mendaftarkan dirinya Mbak untuk menjadi pemilih gitu. Begitu. Artinya peran serta masyarakat lah pertama. Kita sudah menyediakan, kita sudah di desa itu sudah ada PPS, di kecamatan ada PPK, jadi ada KPPS. Di sana sudah gerak semua. Jadi sudah gerak semua. Jadi kita sudah membuka selebar-lebarnya begitu Mbak. Jadi
kembali kepada masyarakatnya gitu. Oke. Ya, udah. Jadi masyarakat harus turut aktif, turut serta untuk menjaga datanya itu sendiri ya Pak ya. Bener Mbak Dewi, Oke, gitu lah oke, kita. oke. Nah, di sini kita bicara terkait data itu sendiri. Ketika Bapak turun ke lapangan atau Coktas itu tadi, pastinya kan ditemukan ada data yang meninggal atau yang sudah meninggalkan atau data yang ganda. Nah, itu kenapa bisa terjadi seperti demikian itu Pak? Nah, kan gitu Mbak ya, data meninggal itu ataukah data ganda itu kan namanya ya, data itu kan dinamis kan. Berarti setiap harinya akan berubah-ubah. Jadi pertama kita akan dapat data turunan itu. Data TMS ini yang wajib, yang buat saya itu wajib kita turun. Nah, boleh nggak saya bercerita? Boleh, silakan. Cerita pada waktu kemarin di pertama-tama kita itu turun. Ada data TMS saya turun ke lapangan kan begitu ya. Setelah kita plenokan berapa yang kita turunkan data, semua TMS kita turunkan data, kita koordinasi. Kita koordinasi dulu, kita koordinasi pertama kita koordinasi dengan stakeholder ya Mbak ya, dengan PMD, kan dinas PMD kita koordinasi dengan di kecamatan masing-masing camat itu kita koordinasi mau kita turunin data ini biar nggak kita ngapain tuh KPU udah nggak mau pemilu tapi masih turun ke lapangan gitu, ada apa nih gitu. Nggak begitu, ada pertanyaan begitu kan Mbak Dewi ya. Artinya kita koordinasi dulu, kita kulunun lah, kita mau ada data turun nih, PDPB ada program nasional ini dari ini, kita mau turun nih gitu. Ya udah, kita turun gitu. Lucunya pada waktu TMS nih, mohon maaf Mbak ya, kita bukan bagaimana kan gitu ya. Mungkin ada kesalahan ya, secara mungkin secara teknis gimana dia. Data itu dinyatakan meninggal. Setelah kita cross check ke desa, oh itu masih hidup. Setelah masih hidup kita turun ke bawah kan kita cek langsung yang bersangkutan berarti yang ya Pak ya? bersangkutan. Kita tanya kenapa ini Bu kok bisa begini datanya gini. Saya juga tidak tahu Pak, kalau enggak saya digigit anjing, saya baru tahu baru data saya dimatikan. Ternyata datanya udah hilang gitu, hilang, meninggal, gitu, kasian juga kan kadang masyarakat yang masih hidup dimatikan ataukah karena kesalahan input Mbak, kan begitu ya, kasian. Jadi semua itu penyebabnya karena kesalahan input yang dari awal itu ya Pak ya? Bisa saja kesalahan input dari ya sumber-sumber tersebut gitu. Kan begitu Mbak, kan gitu ya, nggak dari kita kan kita hanya menerima nih namanya memperbaiki, menyikronkan, gitu. Kita membantu teman di Dinas Dukcapil lah bahwa data ini hidup loh gitu. Kita nanti koordinasi setelah memang dia data dinyatakan orang tersebut dinyatakan hidup, kita koordinasi dengan Dinas Dukcapil di Kabupaten Jembrana. Kita koordinasi ya setengkara lah, hubungan kita sangat baik dengan Dinas Dukcapil, artinya komunikasi kita saat ini. Jadi bisa langsung diantisipasi dan diperbaiki data-data tersebut ya Pak ya? Kasian loh Mbak, kalau itu lama-lama nggak dirubah datanya dia, nggak dihidupkan. Dia tidak terdaftar, karena sudah meninggalkan ya Pak ya? Tidak terdaftar jadi pemilih, dia penerima manfaat juga nggak dapat ya Mbak. Aduh, kasihan sekali, apalagi kalau kebanyakan kan kayak gitu biasanya usia-usia yang sudah cukup sepuh atau bisa dibilang tua gitu Pak ya. Kasihan ketika dia harusnya mendapatkan bantuan, tapi ternyata datanya sudah meninggal. Jadi perannya KPU di situ sebenarnya. Banyak sekali lah kita membantu lah dengan peran-peran seperti itu Mbak. Jadi sangat bermanfaat sekali ya Pak ya. Boleh dikatakan begitulah kan. Jadi kita juga wajib berterima kasih kepada Pak Bayu dan rekan-rekan di KPU karena sudah membantu masyarakat yang tidak tahu itu tadi ya Pak ya. Ya rekan-rekan tim lah Mbak. Ya, jadi kita berbagi, ada ya bisa cerita ya sedikit kita berbagi ketika kita turun itu bagi korwil. Kebetulan Pak Ketua Pak Disanjayo itu korwilnya di Melayu. Pak Ketua yang turun di Melayu. Terus di negara ada Pak Dewoke yang turun di Jembrana saya. Di Bendoyo ada Buge Astari, Buge yang turun, di Pekutatan ada Pak Angga. Jadi kita turun bersama-sama Mbak. Itu saya senang sekali, walaupun saya baru, saya tidak merasa sendiri di sini. Karena banyak teman-teman yang ada teman-teman yang support saya. Jadi ini data yang turun, ayo kita kerjakan sama-sama gitu Mbak ya. Kita turun gitu. Ya jadi walaupun saya baru, saya tidak pernah merasa sendiri. Jadi ada teman-teman berlima kan Mas kita itu, dan sama staf juga, operator semua sekretariat itu ya Pak, sangat membantu sekali sekretariat, luar biasa gitu. Jadi dulu saya jujur nih saya cerita dulu sedikit Mbak ya. Jadi saya ini ngapain kerjaan saya nih, ini saya dulu di pengawasan. Overthinking berarti ya Pak ya sebelum masuk sini. Sebentar lah, teman-teman itu sangatlah baik kan begitu. Jadi
teman-teman di komisioner baik, di di sekretariat juga baik, sering membantu, ngasih tahu kan gitu, kita berbagi gitu Mbak. Ketika saya nggak tahu saya akan nanya gitu. Itu Mbak Dewi. Itu Luar biasa. Jadi kekeluargaan di KPU Kabupaten Jembrana itu juga sangat bisa dibilang bisa diapresiasi karena bisa menggandeng Pak Bayu yang dalam artian masih belajar di KPU gitu. Meskipun pengalamannya dulu sudah banyak, tapi kan ini menjadi hal baru lagi bagi Bapak ya Pak ya, betul? Iya Mbak Dewi, benar Mbak Dewi. Oke, kalau kita misalnya melihat bahwasanya tadi pengolahan data Bapak menggunakan aplikasi atau sistem Sidali ya Pak ya. Itu kan sudah berbasis teknologi nih. Nah, itu apakah sudah mencakup keseluruhan atau masih menggunakan, ada sebagian yang menggunakan manual Pak di era teknologi saat ini? Manual itu tetap ada Pak. Oke. Yang tadi saya sampaikan tadi. Iya. Manual itu yang kiranya data. Kita sudah mengolah data itu dengan teknologi, Sidalih kan begitu Mbak. Iya. Tapi ketika bila mana ada yang data yang meragukan. Maaf, kayak tadi data yang meninggal. TMS itu tidak meninggal. Ketika kita koordinasikan ke desa bahwa ini ada gejala, kita coktas. Melakukan verifikasi itu tadi yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi ya Pak ya. Tidak bisa itu. Apalagi kita mengingat bahwasanya yang data yang dimeninggalkan itu banyak yang sudah tua, akhirnya kan mereka tidak paham teknologi juga ya Pak. Jadi perannya KPU di situ ternyata. Iya, di situ Mbak. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Apalagi kita lihat bahwasanya daerah-daerah kita pelosok, ada yang terpencil gitu ya. Jadi itu semua dilakukan oleh teman-teman KPU ya Pak ya. Ya, saya terima kasihnya begitu berbagi korwil itu jadi semua gerak gitu, nggak taunya yang datang-datang kadang-kadang waduh medannya kayak begini loh gitu. Iya, betul. Itu ya suka dukanya kita di lapangan begitu Mbak. Tapi tetap Bapak sepertinya dari ekspresi Bapak ini cukup enjoy menjalaninya karena sepertinya asik sekali gitu. Bisa membantu masyarakat, bisa juga menolong masyarakat gitu ya. Ya, kenapa saya seperti gini Mbak? Ya pertama saya support dari teman-teman. Pertama teman-teman komisioner, kedua sekretariat. Ya, jadi asik aja saya. Jadi yang kayak tadi saya sampaikan, saya tidak pernah merasa sendiri Mbak. Jadi semua timnya bekerja gitu, semua saling support. Bersamaan ya luar enak biasa. aja saya lakukan gitu Mbak, Betul, gitu. Jadi enggak, ya udah capek kan wajar tuh Mbak. Ya nggak usah dipikir lah Iya, kan karena gitu kan. udah kewajiban kita juga sebagai pelayan masyarakat, betul ya Pak ya. Kemudian di sini seberapa penting sih Pak peran masyarakat itu dalam menjaga atau membantu akurasi data pemilu itu sendiri? Mengingat kita kan sudah turun ke lapangan gitu. Jadi apa yang harus dilakukan masyarakat ketika harus menjaga datanya itu sendiri? Peran masyarakat itu sangatlah penting kan begitu Mbak, karena masyarakat adalah sumber data yang primer kan begitu, sumber data yang primer bukan sekedar hanya melapor saja. Jadi peran serta masyarakat itu sangat saya butuhkan. Jadi pertama masyarakat tahu di kita itu ada cek data, cek DPT ya. Cek DPT. Nah masyarakat itu wajib tahu dengan dia menghafal NIK. Contoh saya nih, saya setiap warga negara Jembrana, warga masyarakat kan begitu ya, wajib tahu nomor NIK-nya. Kalau saya ada apa nomor NIK dari dulu kan begitu, 510101 kita cek di cek DPT online, kan begitu Mbak ya, 510101 2310 gitu 003. Jadi keluar kita namanya kita itu udah terdaftar atau belum gitu ya Pak ya. Gitu. Jadi pertama dengan kita tahu nomor NIK, kita cek DPT online, kita muncul namanya nanti. Kalau tidak, nah di sini peran serta masyarakat untuk ya kita kan bayangin Mbak, kita hanya berapa sih? Kan begitu, kita berlima. Kalau enggak masyarakat yang kita mengawasi begitu melayani banyak masyarakat kan begitu Mbak ya. Kalau tidak masyarakatnya itu membantu saya kan begitu. Jadi ketika dia merasa dirinya tidak terdaftar, segeralah datang ke KPU atau hubungi kami. Kan berarti begitu. KPU melayani ketika masyarakat itu merasa namanya itu tidak ada di cek DPT online dulu ya Pak ya? Iya, segera tanyakan kenapa kan begitu. Nanti biar kita kita daftarkan begitu. Betul. Itu Mbak. Jadi buat teman-teman yang ada di rumah, teman pemilih semuanya, jangan lupa cek DPT online. Caranya ketik aja di website cekdptonline.go.id. Nah itu adalah bentuk partisipasi masyarakat, bentuk partisipasi teman-teman pemilih semua dalam menjaga akurasi datanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, kan mengingat Bapak dulu tuh pernah di Bawaslu, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Jadi bagaimana caranya berkoordinasi antara KPU dan Bawaslu, apalagi ketika tahapan PDP-PDP seperti ini Bapak
atau mungkin bisa diceritakan pengalaman Bapak, apakah ada masalah di lapangan dan yang memerlukan turun sertanya Bawaslu di situ? Ya, jadi pertama koordinasi dengan Bawaslu itu sangatlah enak kita. Walaupun saya terlahir di KPU, besarnya di Bawaslu, itu yang saya sering bicarakan. Saya lahir di KPU loh. Pertama saya menjadi KPPS, terus menjadi PPK, kan kelahir saya di sana, di Penyelenggara. Kedua besarnya saya di Bawaslu. Jadi menurut saya kerjasamanya udah enak sekali. Kita koordinasinya terkait ini. Ketika ada data yang kita turun nih, ayo pastikan, ayo sama-sama. Artinya berarti Bawaslu juga ikut turun ketika Bapak turun Coktas itu ya? Iya, memang harus kita didampingi, dipastikan kita kerja-kerja kita itu sudah sesuai dengan aturannya, Mbak. Gitu. Sudah sesuai dasar hukumnya, kan begitu, Mbak. Betul. Jadi, ada kendala tersendiri Pak mungkin ketika di lapangan bersama Bawaslu sedang melakukan Coktas? Astung karu, Mbak ya. Ya, alhamdulillah selama ini semoga saja ya. Nggak ada itu hambatannya. Jadi kita asik aja gitu. Kita koordinasi, terus kita turun sama-sama di desa. Dan masyarakat itu tidak ada keberatan, kan gitu. Enak aja gitu, Mbak. Ya semoga aja kedepannya kita tidak ada kendala-kendala gitu, Mbak. Oke. Mbak Dewi. Kalau boleh jujur Pak, ada nggak sih sesuatu yang bisa disalahpahami dari masyarakat kepada KPU itu sendiri? Mungkin khususnya di divisi perencanaan data dan informasi Pak? Kalau disalahpahami ya masyarakat kan sering bilang kita ini adanya kerjanya khusus di pemilu aja. Dengan adanya PDPB ini ya kita memang turun-turun ke bawah, Mbak. Jadi hanya beberapa aja yang kita kunjungi. Dengan kita adanya podcast seperti ini kan bisa disiarkan nanti, jadi beberapa masyarakat nanti ada platform yang kita KPU buat, itu ada Facebooknya kan begitu. Dari sana bahwa KPU itu nggak diem loh, nggak kerjanya dia hanya di pemilu aja, bahwa kita udah bekerja sekarang gitu, jadi sebagai bukti itu kita turun ke lapangan, dan juga ada podcast seperti ini menjadi bukti bahwasanya kita ini sebenarnya juga kerja gitu. Bener, Mbak, itu. Baik. Sangat dibantu sekali dengan yang ini. Kalau di sini, kalau misalnya Bapak diberikan kesempatan nih, ini hanya seandai-andai saja, jika ada sesuatu yang bisa dirubah dalam divisi perencanaan ke depannya, mungkin agar pemilu lebih baik, itu apa Pak? Bisa dijelaskan sedikit? Ketika memang ada sesuatu yang dirubah, ada yang diperbaiki, menurut saya sih data itu gimana terintegrasi ya, Mbak. Terintegrasi baik data di Indonesia yang mana menjadi sebuah yang ideal. Begitu seseorang mengurus data, perubahan data itu sudah masuk ke data sidalih kita, biar kita lebih mengurangi lah data itu kita turun. Jadi ketika sudah masyarakat itu memperbaiki datanya, jadi sudah tentu sudah otomatis dia berubah juga di sistem kami di Sidalih, kan gitu. Harapannya saya kan begitu, dan kemungkinan harapan teman-teman juga di Rendatin seperti itu. Pastinya itu gitu, Pak. Oke, terakhir nih Pak, ada nggak pesan untuk masyarakat agar mereka lebih peduli terhadap datanya dan kemudian bisa lebih peduli terhadap proses demokrasi itu sendiri, Bapak? Nah, pesan saya terhadap masyarakat ya berarti saya harus ke kamera. Silakan. Oke. Terakhir pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Jembrana, data pemilih bukan sekedar deretan angka, itu adalah tiket Anda untuk menentukan nasib bangsa. Jadi teman-teman pastikan diri Anda terdaftar dalam daftar pemilih tetap. Itu aja pesan saya. Jadilah pemilih yang berdaulat dan bermartabat.